satu orang korban dengan 1 ekor kambing itu katanya lebih afdol daripada dia urunan 7 orang dengan 1 sapi. Saya juga benar sih ini, atau memang ada katakanlah ada dalilnya kalau 1 orang itu lebih baik 1 ekor kambing saja karena menyontoh Nabi Muhammad, katakanlah seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, di wilayah katakanlah nanti besok ada perbedaan hari raya, juga terbuka lebar ini perbedaannya kelihatannya tidak sama, tidak ada orang yang karena dia di lingkungan tidak Muhammadiyah banyak, ada yang berpendapat begini, ya wes aku sholatnya sekarang, tetapi korbannya biar besok, karena mungkin di hatinya itu juga ada Muhammadiyah salah seperti itu. Daripada Muhammadiyah kan masih ada hari tasyrik lagi. Nah, menyembelih hari tasyrik kan juga boleh. Jadi aman kalau menyembelih besoknya, katakanlah seperti itu. Hal tersebut dibolehkan atau tidak? Ya mungkin karena keadaan Ustaz, atau mungkin juga karena hatinya itu dalam bermuhammadiyah kurang kuat. Itu saja Ustaz, terima kasih. Ya, terima kasih ya pertanyaan dari Pak Haji Sulhan tadi. Menarik ya tentang perbandingan antara kambing dengan sapi tadi. Mana yang lebih baik gitu? Sebagaimana yang sudah kita coba kaji tadi. Keduanya itu sebenarnya memiliki kelebihan masing-masing. Kalau sapi itu hasil daging yang dihasilkan itu lebih banyak gitu. Nah, meskipun sapi tadi boleh syirkah gitu. Boleh syirkah itu boleh bersekutu yaitu 7 orang gitu. Ya. Itu pun meskipun bersekutu kalau 1:1 misalnya 1 orang itu korban sapi 1 kemudian sama kambing 1 itu ya jelas lebih banyak sapi. Nah, meskipun tidak hanya 1:1, tapi syirkah tadi 1:7 itu secara umum lah. Tapi ini tidak harus pas ya. Itu secara umum hasil daging yang didapatkan itu tetap banyak sapi. Nah, sehingga korban sapi itu kalau dilihat nilai dasar korban itu ibadah yang dimensinya sosial gitu. Kalau dimensinya sosial, semakin daging yang dihasilkan itu semakin banyak, kemudian bisa diberikan kepada orang-orang miskin, ya semakin banyak semakin afdol. Karena korban itu bisa dipahami dimensinya ibadah yang sifatnya sosial. Artinya Rasulullah bilang kulu makanlah, kemudian wadakhiru dan simpanlah, watasaddaku ada sedekah. Dan Al-Quran juga mengatakan fakulu minha wa at'imu al-qani awal mu'tar. Ada porsi yang dibagikan kepada orang fakir dan miskin. Artinya semakin banyak daging yang bisa dihasilkan dengan korban sapi itu semakin baik. Di sini keutamaan atau keunggulan korban sapi. Tetapi di sisi yang lain yang perlu kita coba lihat gitu. Korban kambing itu juga memiliki kelebihan. Tetapi kelebihannya tentu tidak dilihat dari dimensi sosialnya tadi ya. Maksudnya dimensi sosial itu yang saya maksud dari daging yang dihasilkan. Tetapi dari nilai spiritualitas. Bahwasanya korban kambing itu sudah dilakukan oleh tadi Habil gitu. Kemudian ketika Ibrahim, korbannya Nabi Ibrahim ditebus oleh Allah ketika mau menyembelih Ismail, itu kan wa fadainahu bidzibhin azim, itu maksudnya bikabshin, dengan kambing gibas yang besar. Kemudian juga Nabi Muhammad tadi. Nabi Muhammad itu
setiap tahun itu selalu korban kambing. Hanya satu keterangan tadi, Nabi pernah korban unta, itu pun 100 unta. Tapi artinya secara umum yang sering dilakukan Nabi itu selalu kambing. Artinya kalau Nabi selalu korban dengan kambing, tadi hadisnya mengatakan bikabsain dengan 2 ekor kibas, amlahain yang keduanya putih mulus, akronain yang keduanya apa? Punya tanduk. Itu dilakukan oleh Nabi setiap tahunnya. Kita tidak bisa simpulkan kalau Nabi itu berarti tidak melakukan ibadah yang paling afdol. Pasti ibadah yang dilakukan oleh Nabi itu pasti yang terbaik. Dan Nabi memakai apa? Kambing, tapi tidak sapi. Kemudian yang berikutnya, sapi itu boleh syirkah, kambing tidak boleh syirkah ya. Meskipun satu kambing tadi anhu wa an ahli baiti, sebagaimana hadis Abu Ayyub Al-Ansari tadi, untuk orang yang berkorban dan keluarganya. Tapi tidak boleh apa? Syirkah. Tapi kalau sapi itu boleh syirkah. Dan kata Jabir ibn Abdillah mengatakan naharna ma Rasulillah, kami pernah menyembelih hewan korban bersama Rasulullah bil Hudaybiyah, di Hudaybiyah. Di sana dikatakan apa? Al-Baqarah an sab'atin. Satu sapi itu untuk 7 orang. Artinya ini boleh syirkah, boleh rombongan. Tetapi kalau kita lihat ya, bagaimana kalau kambing satu dengan sapi, kambing satu dengan satu sapi tapi syirkah 7 orang. Kalau kita lihat dari ibadah di Idul Adha dan hari Tasyrik, itu kan dalam hadisnya dikatakan amalan yang terbaik itu ihraqud dam. Ihraqud dam itu mencucurkan atau mengalirkan darah. Nah, kalau sapi itu hewan yang disembelih satu, meskipun dari daging yang dihasilkan banyak. Tapi kalau kambing itu 7. Maksudnya 7 kambing itu kan itu. Artinya semakin banyak hewan yang dikorbankan semakin baik. Artinya dari sini meskipun kambing itu sebenarnya justru ada dimensi spiritualitasnya. Yang sama masuk dimensi spiritualitas itu baik secara teologis, baik secara spiritualitas karena dilakukan Nabi. Kemudian juga tadi lebih banyak mencucurkan darah atau mengalirkan darah. Tetapi korban juga ada dimensi sosialnya, bahwasanya sapi itu hasil yang daging yang dihasilkan itu lebih banyak. Ya, sehingga tadi kesimpulan tadi sebenarnya tidak menganggap sapi lebih baik daripada kambing atau kambing lebih baik daripada sapi, karena dari keduanya ini memiliki kelebihan masing-masing. Nah, bagaimana kalau panitia itu menganjurkan sapi atau kambing? Nah, itu saya kira ya panitia perlu untuk melakukan kajian ya. Secara umum ya, kurban sapi itu sudah pada sangat umum, apalagi tadi dengan pertimbangan hasil daging yang dihasilkan lebih banyak dan sebagainya, dan juga melihat kemaslahatan yang itu. Kemudian misalnya di masyarakat itu rata-rata punya penyakit darah tinggi atau tidak? Kalau penyakit darah tinggi ya berarti lebih baik sapi. Artinya nanti satu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh kepanitiaan. Tapi intinya ya dari 2 korban itu tidak ada keduanya memiliki kelebihan, sehingga kita tidak bisa hukumi sapi itu pasti lebih baik daripada kambing atau kambing itu lebih baik daripada sapi. Kemudian Pak Haji Sulhan ya, yang kedua itu berkaitan dengan di satu jamaah di satu masjid yang di situ jamaahnya itu tidak satu satu paham gitu. Mungkin ada yang di luar Muhammadiyah dan sebagainya, dan kalau kita lihat tadi dari maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah kemungkinan itu ada perbedaan. Nah, bagaimana nanti kalau berbeda gitu, misalnya jamaah yang masih simpatisan belum warga Muhammadiyah gitu,
itu sholatnya nggak apa-apa, mau ikut Muhammadiyah gitu. Tapi kalau korbannya itu was-was gitu. Artinya apa, hari berikutnya diasumsikan tanggal 11-nya gitu. Karena tanggal 11 juga apa, masih hari tasyrik. Karena waktunya kan apa, 4 hari, yaitu Yaumun Nahri, 10 Dzulhijjah, kemudian ayam tasyrik tadi 11, 12, 13. Memang semacam itu ya, sebenarnya tidak konsisten ya kalau kita lihat. Sholat itu berani apa, tanggal 10 Dzulhijjah atau dalam pandangan Muhammadiyah 9 Julinya, tapi korbannya kok enggak. Padahal keduanya itu nilainya ibadah gitu. Sholat Idul Adha itu ya ibadah, korban juga ibadah gitu. Sehingga ya idealnya, kalau kita bicara idealnya ya berarti kalau berani sholat ya berani korban di hari itu. Tetapi mungkin ya, karena ketika kita tidak bisa meyakinkan itu, apalagi orangnya tidak terbuka dan tidak siap menerima argumen yang kita sampaikan sebagai bentuk apa, pendekatan di dalam berdakwah, ya tidak apa-apa kan. Hari untuk berkorban itu kan 4 hari gitu. Tanggal hari-hari tasyrik yang 3, 11, 12, 13 itu masih boleh. Kalau artinya kalau orangnya itu tidak terbuka, tetapi kalau orangnya terbuka, apa, antara sholat id itu ya ibadah, korban itu ibadah itu. Artinya kalau berani sholat id 9 Juli, korban kenapa tidak berani kan gitu. Karena sebenarnya kan dua-duanya ibadah, bukan dianggap sholat id ini apa, karena kita tidak ibadah maliyah ya, tidak ibadah berupa harta, itu akhirnya kita nyantai saja, tidak ada sifat iman. Kalau korban itu ibadah maliyah, kita iman. Nah, sebenarnya ibadah itu baik ibadah badaniah, ibadah secara fisik, atau ibadah maliyah itu ya tentu berkaitan dengan waktu, itu harus sesuai. Tapi artinya ketika kita mengikuti Hisab Muhammadiyah, ini kan kita punya landasan tadi. Hisab Muhammadiyah itu ya berdasarkan perhitungan hisab hakiki wujudul hilal yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Ini bukan wilayah yang masih spekulasi. Ya memang spekulasi kebenarannya, tapi nilainya itu sudah 50% ke atas. Jadi probability kebenarannya itu semacam itu. Bukan 50-50 ya, dalam arti atau 50 ke bawah kan enggak. Itu model fikih itu kan semacam ini. Artinya kan ini wilayah ijtihadiyah. Yang pakai ru'yah pun juga potensi salah. Ya mungkin, tapi kan ketika kita tidak tahu arah kiblat saja kan kita disuruh untuk ijtihad. Ijtihad itu menentukan arah. Ketika kita salah, yaitu nanti dapat 1 pahala, kalau benar ya 2 pahala. Itu kan ijtihad model semacam itu. Artinya ketika kita nanti mengikuti maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah berdasarkan hisab hakiki, ini artinya betul-betul landasannya ilmu, bukan sekedar kita anggap kebenarannya juga nggak tahu. Yang ikut tidak Muhammadiyah pun juga kebenarannya nggak tahu juga gitu. Sama-sama nggak tahu kan, yang penting ada argumentasi. Mungkin itu ya Pak Haji Sulkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Nggih, sampun Ustaz, nggih, paham. Alhamdulillah di sini di Kedung Adem, terutama di kotanya juga ikut Muhammadiyah lah, enggak masalah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semakin mantap di dalam bermuhammadiyah, jadi juga mengikuti hisab hakiki wujudul hilal yang sudah dimaklumatkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah.